Oke, kita lanjut ya. Bagian sini yang dekarboksilasi oksidatif itu di bagian sini, di bagian membran dari luar mitokondria. Gitu. Nah, di bagian membran luar mitokondria ini, DO itu nanti prosesnya dari asam pirufat yang dihasilkan di bagian glikolisis, yaitu bagian 2 asam pirufat ini yang memiliki 2 atom karbon yang nantinya mereka akan berikatan dengan yang namanya si COA gitu, atau ini enzim ya, enzim dari yang namanya si enzim CoA gitu dengan si NAD+ membentuk si CO2 sama si NADH, di mana 3 molekul yang namanya 3 atom karbon ini, yaitu yang 3C gitu, dari asam pirufat. Nah, C-nya ini yang 1, 2, 3 ini ya akan berikatan dengan yang namanya CoA, koenzim A. Nah, akan melepaskan 1 atom karbon, yaitu jadi CO2. Nah, sini 1 CO2 dan sini 1 CO2 nih. Itu yang nanti dihasilkan adalah si 2 atom karbon dan 2 asetil-CoA. Jadi asetil-CoA ini terdiri dari 2C. Gitu. Oke, nah ini juga sama 2C. Oke. Nah, jadi di bagian DO ini ada 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan pada glikolisis masuk ke tahapan DO. Nah, membentuk 2 asetil-CoA dengan bantuan koenzim A dan melepaskan CO2 membentuk si NADH. Gitu. Oke. Nah, kesimpulannya dari bagian sini adalah bahan dari bagian DO itu adalah 2 asam pirufat dari glikolisis tadi yang 3 atom karbon. Nah, produknya adalah 2 asetil-CoA, yaitu yang produknya 2 molekul karbon. Nah, sama tambahannya 2 NADH dan juga 2 CO2. Oke, sampai sini paham ya tentang bagian si DO. Nah, bantuannya mereka itu ada enzim yaitu pirufat dehidrogenase. Tapi pirufat dehidrogenase atau enzim-enzim ini jarang keluar ya. Oke, kita lanjut habis DO. Nah, sekarang masuk ke siklus Krebs atau bagian sini di bagian matriks mitokondria. Nah, siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini nanti ada tahapannya asi ke susu fumo. Gitu. As itu adalah asam sitrat, isositrat, ke alfa ketobutarat, su-nya itu suksinil, su yang kedua suksinat, fu-nya adalah fumarat, M-nya malat, O-nya oksaloasetat. Nah, jadi jumlahnya ini kurang lebih ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gampangnya yang 8 macam ini kan besar nih. Nah, seperti biasa kakak ngajarinnya, potong mereka jadi bagian yang kecil. Jadi dibagi 2 mereka itu. Nah, jadi ada 2 tahapan siklus Krebs. Yang pertama, as I ke su gitu. Nah, ini dia terdiri dari asam sitrat, isositrat, ketobutarat, suksinil. Nah, terus yang kedua, sulfu-MO. Nah, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Gitu ya. Nah, di mana nanti asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon tadi berikatan dengan yang namanya si 2 oksaloasetat. Nah, berikatan ini ya dibantu oleh yang namanya sitrat sintase, membentuk 2 asam sitrat yang terdiri dari 6C. Oke, nah ini kita mulai dari si tahap pertama nih, as dulu. Gitu, berarti nanti I ke baru ke su. Nah, 2 asam sitrat ini akan dibantu oleh akonitase atau enzim tadi membentuk 2 isositrat. Nah, dengan bantuan yang namanya si 2H2O. Nah, ini nanti 2H2 ini yang kita sebut sebagai tahapan hidrasi ya. Hidrasi, penambahan air atau nama lainnya hidrasi. Nah, terus isositrat ini yang 6C-nya akan berubah jadi 2 ketobutarat atau alfa ketobutarat ya, yang memiliki 5 atom karbon. Oke. Nah, 5 atom karbon ini nanti dia bisa terbentuk karena ada bantuan 2 NADH membentuk 2 NAD+ membentuk 2 NADH sama menghasilkan 2 CO2. Nah, setiap C yang lepas akan menghasilkan CO2 sini nih. Gitu. Jadi yang awalnya 6C jadi 5C. Gitu. Tapi menghilangkan si CO2. Terus menghasilkan suksinil. Suksinil ini dia yang 4C. Berarti awalnya 5C jadi 4C, berarti dia menghasilkan yang namanya CO2. Nah, selain CO2 ada 2 NADH juga.
Jadi di bagian ketoglutarate ke suksinil itu menghasilkan 2 CO2, 2 NADH. Terus dari suksinil ke suksinat, nah masuk nih tahapan yang kedua, SuFu-MO. Suksinil, suksinat, dia dibantu oleh suksinil CoA sintase. Nah, di mana nanti mereka menghasilkan yang namanya 2 ATP dalam prosesnya. Ingat nih, su ke su itu kan kayak susu ya. Susu itu kan dia berprotein. Protein itu menghasilkan energi. Nah, itu yang disebut sebagai menghasilkan ATP. Oke, lanjut Fu. Habis itu fumarat dia 4C sampai ke atas oksaloasetat juga 4C. Nah, tapi ingat nih, untuk ke fumarat kan ada F-nya, maka dia butuh yang namanya menghasilkan F lagi, gitu. FADH lah yang terbentuk di bagian sini. Terus dari bagian fumarat jadi malat. Malat ini kan dia 4 atom karbon juga. Nah, tapi di bagian sini ada enzim yang namanya fumarase dengan bantuan H2O. Nah, itu dari fumarat jadi malat, gitu. Oke. Nah, ini juga kita sebut sebagai tahapan yang namanya hidrasi. Hidrasinya jadi ada 2 ya, di bagian sini sama di bagian sini. Oke. Nah, terus dari malat ke oksaloasetat ini dia butuh yang namanya 2 NADH lagi. Gitu. Jadi, kesimpulan dari siklus Krebs di sini adalah bahan yang dibutuhkan adalah 2 asetil-CoA, yaitu 2 atom karbon, produknya 2 asam sitrat yang terbentuk dari oksaloasetat 4 karbon ditambah asetil-CoA 2 karbon, jadi 6 atom karbon. Selain itu ada 6 NADH, 2 ATP sama 2 FADH dan 4 CO2. Oke, sampai sini paham ya tentang siklus Krebs di bagian matriks mitokondria. Ingat, ada 2 tahap yaitu ASI ke Su, Su, Fu, MO. Nah, itu tahapan yang 2 tahap tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir tahapan di bagian respirasi aerob. Nah, ini ada transfer elektron. Di mana di bagian sini terjadinya di krista. Nah, krista itu pada bagian membran dalam mitokondria. Nah, di mana kalau bagian transfer elektron ini namanya fosforilasi oksidatif ya. Gitu. Nah, ini nanti berfungsi untuk konversi energi di mana 1 NADH nilainya sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Nah, jadi kalau diperbesar kristalnya ini bentuknya seperti ini nih membrannya. Gitu. Oke. Nah, di mana bagian sini nanti transfer elektronnya dibantu oleh protein integral, yaitu protein integralnya ini ada beberapa macam nih, gitu. Yaitu bagian sini ada protein integral 1, ada protein integral 2, ya kan? Sampai nanti ada protein integral yang bagian sini nih, yang ATP sintasenya, gitu. Oke. Nah, tapi di gambar ini cuman bagian protein integral 1 dan 2. Terus ada enzim sitokrom. Nah, ini yang kita sebut sebagai enzim sitokrom nih. CETB, ada juga CETC, ada juga CETA. Nah, ini kita sebut sebagai enzim sitokrom. Terus aseptor terakhir berupa O2. Nah, O2 ini yang dia berasal dari sini nih. Dari lingkungan masuk ke dalam untuk berikatan dengan si H plusnya. Gitu. Oke. Nah, jadi aseptor yang terakhir ini pada yang terjadi pada energinya, nanti glikolisis di bagian yang namanya sini, yang sebelumnya tadi 2 NADH dan 2 ATP, dia akan dikonversi energinya yang dipakai cuma 2 NADH, ATP-nya dibiarin aja. Terus DO yang 2 NADH aja nanti dikonversi nih. Terus SK yang 2 FADH sama 6 NADH ini yang dikonversi. ATP-nya tidak perlu dikonversi. Maka di bagian TE totalnya hasil konversi mereka adalah 34 ATP. Gitu. Oke. Nah, karena kan NADH ini dikalikan 3 jadi 6 ya. Ini dikalikan 3 jadi 6, ini dikalikan 2 jadi 4 dan 6 dikalikan 3 jadi 18. Jadi total semuanya hasil yang namanya konversi energi di TE itu 34 ATP. Gitu. Oke. Nah, di mana reaksi konversi energinya itu 10 NADH yang dari G, DOSK berikatan dengan 5 O2 dengan dibantu oleh si enzim sitokrom menghasilkan 5 H2O, 10 NADH sama 30 ATP. Kalau FADH dibantu oleh O2 sama enzim sitokrom membentuk yang namanya H2O plus yang namanya 2 FADH plus terus nantinya tambah 24 ATP. Jadi total konversi energinya kalau secara rumus kimianya kayak gini nih.
30 ATP tambah 4 ATP, jadi 34 ATP. Oke. Nah, tapi di bagian sini ada proses penambahan nih kalau yang ditanya total. Jadi kan tadi kan cuma di TE doang kan. Kalau TE-nya dihasilkan 34 ATP. Kalau totalnya 34 tadi ditambah 4P yang dihasilkan dari sini nih. Gitu. Jadi 4P dari sini nih, 2 ATP tambah 2 ATP. Jadi 4 ATP ditambah di sini. Dan 2 ATP-nya di sini adalah bagian ATP yang disebut sebagai ongkirnya. Gitu. Ongkir dari glikolisis di sitoplasma dikirimkan di bagian tempat TE. Nah, DO di bagian membran luar mitokondria dikirimkan ke TE. Gitu. SK di bagian yang namanya matriks mitokondria dikirimkan ke TE. Nah, pengirimannya mereka itu membutuhkan 2 ATP untuk sampai ke bagian krista. Oke, jadi totalnya 34 ATP yang dihasilkan. Oke, sampai sini paham ya tentang bagian si transfer elektron di krista. Nah, untuk ringkasnya kayak gini nih gambarannya. Glikolisis, glukosa, di sini jadi asam pirofat. ATP yang dihasilkan, 2 NADH yang di sini dihasilkan dikirimkan menuju ke krista membran dalam. Sama. Nah, asetil-CoA ini DO ya. Ini berarti tadi dia G tahapan glikolisis. Nah, ini tahapan si DO. Nah, terus di bagian sini tahapan si SK. Nah, mereka semuanya ini akan mengirimkan energi yang dikonversi ini menuju ke TE atau krista. Akhirnya membentuk yang namanya ATP nih. Yang sini jumlahnya 36 ATP. Gitu. Oke. Nah, hasilnya dari mereka itu 36 ATP nih yang hasil konversi tadi yang udah jelasin sebelumnya. Oke, bisa ya sampai sini ya. Lanjut contoh soal. Soal nomor 1, tahapan katabolisme glukosa atau respirasi anaerob adalah yang C, glukosa, sikloskrep, transfer elektron. Kak, nggak ada DO-nya. Jadi kalau di beberapa buku ini nggak pakai DO, langsung ke sikloskrep gabung dengan si DO-nya. Gitu. Jadi cuma ada 3 tahapan. Nah, soal nomor 2, reaksi sikloskrep pada manusia terjadi pada bagian sel di daerah mana nih? Nah, ini jawabannya adalah bagian si matriks, gitu. Ya. Nah, ini si siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu di bagian matriks mitokondria atau cairan mitokondria. Oke, lanjut nomor 3. Senyawa yang terbentuk dalam siklus Krebs dan merupakan bahan yang diperlukan untuk proses transfer elektron. Apa nih? Yaitu bagian sini adalah 2 NADH sama FADH. Oke, gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, lanjut nomor 4. Pada akhir transfer elektron, molekul O2 akan masuk sebagai aseptor terakhir, ion H+, membentuk H2O. Ion H+ ini berasal dari senyawa apa nih? Ion H+-nya berasal dari senyawa. Ya, betul, bagian sini dia NADH. Tapi bagian sini bisa juga NADH, bisa juga yang namanya si FAD ya. FADH. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Nomor 5, siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul. Nah, ini gampang sekali ya. Jawabannya yang D, CO2, NADH sama FADH. Oke, sampai sini paham ya? Nah, jadi kesimpulannya dari mereka sebenarnya respirasi aerob itu tempatnya di sitoplasma sama mitokondria. Nah, pemecahan glukosa dia sempurna prosesnya menghasilkan 36 ATP berkelanjutan tanpa batas atau terus-terusan kerjanya. Nah, terus reaksinya C6H12O6 plus O2 gitu, menghasilkan H2O. Ya, ini plus yang namanya si CO2 ya. Nah, ini seharusnya H2O sama si CO2 ya. Gitu. Plus yang namanya si 2 ATP nih. Gitu. Nah, ini yang si respirasi aerob ya. Oke, kalau respirasi anaerob dia tempatnya di sitoplasma. Terus pemecahan glukosa tidak sempurna, itu menghasilkan 2 ATP berkelanjutan jangka pendek. Jadi dia keadaan tertentu aja ketika O2-nya itu sedikit. Gitu. Jadi ini ketika O2 sedikit. Nah, maka dia terjadi proses respirasi anaerobnya nih. Nah, ini biasanya pada otot ya prosesnya. Nah, ini contohnya C6H12O6 plus M jadi 2 C3H6O3. Nah, ini yang kita sebut sebagai asam laktat ya. Asam laktat. Nah, kalau ini C2H5OH, ini dia si alkohol ya. Alkohol atau si etanol ya.
Nah, itu tadi adalah perbedaan antara respirasi anaerob sama si aerob. Langsung aja ke bagian sini yang si katabolisme pada respirasi anaerob. Gitu. Tadi kan dia respirasi aerob sama anaerob ya. Sekarang respirasi yang anaerobnya aja nih. Gitu. Respirasi anaerob ini atau pembakaran tanpa oksigen, dia nanti tahapannya cuma ada satu, yaitu glikolisis saja. Di bagian sini kakak hilangin warnanya nih, karena di sini dia nggak dipakai DO, SKTE-nya, cuman glikolisis aja nih yang dipakai dalam respirasi si air anaerob ya. Oke, nah prosesnya dia keterangannya ada fermentasi alkohol nih, bahannya 2 asam pirufat, nah produknya 2 alkohol, yaitu beratom karbon 2, 2 ATP, 2 CO2. Nah, biasanya organismenya adalah si bakteri. Nah, ini reaksinya C6H12O6 dengan bantuan bakteri atau jamur atau ranggi atau vermipan apa aja lah, pokoknya mereka yang bisa fermentasi menghasilkan CO2, terus menghasilkan C2H5OH plus 2 ATP. Nah, reaksinya biasanya kayak gini nih yang alkoholnya. Nah, glikolisis pada bagian yang biasanya yaitu 6 atom karbon membentuk 2 asam pirufat. Ini glikolisis umum ya. Menghasilkan 2 molekul ATP sama 2 molekul NADH. Oke. 2 asam pirufat ini akan membentuk yang namanya si asetaldehid. Asetaldehid di sini dia dari pelepasan satu atom karbon dari si pirufat membentuk asetaldehid. Nah, asetaldehid jadi etanol atau alkohol itu dari NADH yang dihasilkan berikatan dengan 2 asetaldehid sehingga etanol yang terbentuk gitu. Oke, sampai sini paham ya tentang fermentasi alkohol. Gitu. Sehingga yang dihasilkan dari fermentasi alkohol itu nggak ada NADH-nya lagi. NADH-nya udah dipakai di bagian sini. Jadi cuman hasilnya 2 alkohol, 2 ATP sama 2 CO2. Kalau yang terakhir yaitu dia fermentasi asam laktat, dia nanti zatnya gitu. Dari bagian asam laktat itu 2 asam pirufat, terus produknya 2 asam laktat sama 2 ATP. Organismenya biasanya sel otot sama sel bakteri. Nah, di mana reaksinya kayak gini nih, reaksi kimia. Nah, asam laktat di bagian sini dari glukosa jadi asam pirufat terus langsung dirubah jadi asam laktat. Tapi di bagian sini sama kayak yang tadi sebelumnya, yaitu 2 NADH-nya akan dipakai lagi untuk membentuk si asam laktat tadi. Gitu. Oke, sampai sini paham ya tentang katabolisme yang anaerob. Lanjut. Nah, ini yang bagian contoh katabolisme yang lainnya nih. Bisa katabolisme protein, karbohidrat, atau lemak. Gitu. Tadi kita udah ngebahas katabolisme karbohidrat. Nah, ringkasnya katabolisme protein atau lemak ini kayak gini. Nah, asam pirufat masuk ke bagian sini glikolisis atau asam pirufat masuk ke bagian pirufat ini. Atau juga bisa masuk ke asetil-CoA, bisa juga masuk ke siklus Krebs. Gitu. Intinya mereka adalah contoh katabolisme yang lain. Nah, jadi metabolisme lain dari glukosa dalam tubuh itu yang membantu aktivitas tubuh dalam memenuhi kebutuhan energi dan cadangan lemak. Nah, biasanya ada yang disebut sebagai glikogenesis atau sintesis glikogen dari yang namanya glukosa. Gitu. Jadi glukosa itu yang kita makan itu akan dibentuk menjadi glikogen. Namanya prosesnya glikogenesis. Oke. Nah, terus kalau glikoneogenesis ini sintesis glikogen dari non-karbohidrat. Oke. Nah, di mana nanti karbohidrat itu biasanya namanya si glikogenesis. Tapi di bagian sini bisa protein atau lemak, ini nanti membentuk yang namanya glikogen. Nah, ini nama lainnya adalah glikoneogenesis. Gitu. Terus yang ketiga ada lipogenesis. Nah, di mana simpanan glikogen menjadi lemak nih. Gitu. Nah, jadi prosesnya dari glukosa jadi glikogen terus jadi lemak, namanya lipogenesis. Terus yang keempat ada glycogenolisis, yaitu pengubahan glikogen menjadi glukosa. Nah, biasanya glikogen menjadi glukosa ini biasanya pada saat kita puasa. Gitu. Nah, puasa kita ini nanti pada saat ini perubahan yang namanya glikogen atau lemak dalam tubuh kita atau gula dalam tubuh otot atau sel lemak, nah itu dia nanti akan diubah menjadi glukosa, jadi energi untuk si darah kita atau tubuh kita. Ada juga bisa glukosuria, yaitu tingginya kadar gula di urin. Gitu, gluko sama urea, ini berasal dari kata dua kata itu tadi, gula dalam urin. Atau juga ada hipoglisemia, yaitu kadar gula darah rendah.
gitu. Nah, ini dia gulanya dia rendah nih di bagian darah kita. Ada juga hiperglisemia, yaitu kadar gula darah tinggi, gitu. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh dari yang namanya katabolisme karbohidrat dan yang lain-lainnya. Nah, coba nih lihat contoh soal yang selanjutnya, yaitu metabolisme karbohidrat untuk membentuk glikogen dari glukosa disebut sebagai apa nih? Yaitu bagian sini glikogenesis ya. Oke, benar sekali. Lanjut nomor 2. Definisi dari respirasi anaerob adalah yaitu reaksi oksidasi organik tak terkendali atau dia biasanya secara kebetulan menghasilkan energi. Nah, itu bagian nomor 2 ya. Nomor 3, fermentasi asam laktat ditandai dengan tidak terbentuknya asam laktat. Berarti yang tidak terbentuk adalah CO2. Kalau fermentasi alkohol, CO2-nya terbentuk. Oke, lanjut nomor 4. Jenis respirasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae atau dia adalah si jamur dari si roti. Nah, ini respirasinya anaerob ya. Terus yang kelima, manakah dari jalur respirasi di bawah ini melalui jalur respirasi aerob dan anaerob? Nah, benar banget, yaitu glikolisis. Oke, nah sampai ini cukupin untuk dari kakak pertemuan yang kedua ini tentang respirasi dari katabolisme ya. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya, yaitu section 3 ini, nanti kita akan membahas si anabolisme. Yaitu di bagian selanjutnya ada subbab yang pertama, struktur kloroplas, ada juga bagian reaksi terang sama si reaksi gelap. Oke, kakak cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.